Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia, NIM 1714201138, jurusan Perbankan Syariah, kelas D semester 6. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Untuk pertanyaan pertama, mengenai cara bank syariah agar dapat melindungi deposan dari kerugian. Yang pertama, mencegah kerugian atau fraud. Yang kedua, kesalahan manajemen. Yang ketiga, pinjaman berlebih. Yang keempat, konsentrasi kredit. Yang kelima, eksploitasi sumber-sumber keuangan bank untuk memperkaya sebagian kecil pihak. Penting juga bagi bank melindungi sistem pembayaran dari ketidakstabilan dan menciptakan efisiensi operasi pasar modal beserta instrumen penunjangnya untuk mempercepat pembangunan. Dengan demikian, regulasi dan penegakan harus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang efektif. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi lembaga penjamin simpanan, yaitu untuk melindungi nasabahnya dari kerugian serta melindungi sistem keuangan dari pengaruh buruk akibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Menjamin simpanan nasabah penjamin serta turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya yaitu mengenai alternatif bagi bank syariah. Bank syariah tidak melakukan pinjam-meminjam dengan bunga. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dana, bank syariah memberikan pembiayaan melalui akad bagi hasil dan akad-akad jual beli kepada nasabah. Berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan yang menguntungkan kepada masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai risiko yang melekat pada perbankan. Yang pertama yaitu risiko kredit, yaitu risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar terjadi karena adanya pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi luar prediksi atau tidak normal. Risiko pasar terdiri dari risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Yang ketiga yaitu risiko operasional. Risiko operasional terjadi karena adanya faktor internal itu sendiri. Contohnya yaitu kesalahan dalam sistem komputer. Yang keempat yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas dialami oleh pihak bank itu sendiri karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang terakhir yaitu mengenai langkah untuk meningkatkan budaya manajemen risiko di bank syariah. Pengembangan budaya manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi keberlangsungan bank syariah dalam menghadapi persaingan ke depan. Akan tetapi, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerjasama antara pihak pengawas, manajemen bank, dan para ahli syariah. Untuk tujuan ini, pihak pengawas harus membuat laporan yang mandataris kepada senior manajemen bank syariah yang diantaranya yaitu 1. Mengembangkan sistem rating internal dan penggunaan model-model risiko manajemen. 2. Laporan risiko pasar. 3. Laporan risiko kredit. 4. Laporan risiko likuiditas. 5. Laporan risiko operasional. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu menindaklanjuti sistem kontrol internal dengan pemeriksaan yang tepat.